Oke, aku mau cerita mengenai cerita dari mantan siswa aku, yang aku dulu tuh pernah jadi seorang guru kan, dan sekarang resign karena ya ada kendala sesuatu ya di situ. Aku ngomongin cerita dan ini nyata, ada murid aku ya, maksudnya mantan murid aku yang dia itu dikatakan mungkin bisa dibilang rebel, ada yang bilang ini dan itu gitu. Tapi aku sendiri juga ngerasa ini dia itu adalah korban dari sistem. Jadi korban dari yang dulu-dulunya, dari ayah ibu, nenek moyang, kakek nenek. Pokoknya intinya kayak gitu. Karena saat aku telisik lagi, yang menyebabkan anak tersebut itu pada akhirnya rebel ya, pada akhirnya rebel terus memutuskan untuk putus sekolah. Itu ceritanya karena dia itu anak pertama dengan beban hidup yang mungkin tinggi juga gitu. Dia harus menjaga adik-adiknya, saudaranya itu banyak gitu kan. Saudaranya punya adik-adik, saudaranya banyak, dia anak pertama, tunggal, bukan tunggal sih, anak pertama. Dan di saat dia masih kecil, dia harus harus menjaga anak-anak tersebut, menjaga adik-adiknya ya, entah itu nyuapin, ngasih makan, terus mungkin masakin, bersihin dan lain-lain, bersih-bersih gitu, bersih-bersih rumah, pakaian dan lain-lain. Terus kemana kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya tuh kerja di tempat yang jauh. Dia pernah putus sekolah 1 tahun, terus ingin melanjutkan lagi sekolah SMP ya, waktu itu SMP, terus dia putus sekolah 1 tahun lalu sekolah lagi gitu. Tapi di situ dia up and down nih, kayak antara sekolah ya enggak, ya enggak, ya enggak gitu. Dan aku sendiri waktu itu tanya bener-bener ke anak didik aku ini yang sering dikatakan rebel ini, ternyata kalau misalnya kita tarik garis lurus ya, pusatnya ada pada eh, apa ya, pendidikan pendidikan pernikahan yang kurang. Gimana sih? Jadi banyak orang yang waktu itu zaman dulu ya, ada yang bilang compare zaman dulu tuh begini 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 gitu, nggak seribet yang sekarang. Karena yang sekarang ini bisa timbul dan jadi ribet itu gara-gara pola dulu yang nggak ada edukasi di situ. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Pernikahan, banyak kan pernikahan dini ya yang terjadi pada masa zaman-zaman dulu lah ibaratnya. Gen X, Gen Boomer itu kan suka banget ya beranak pinak gitu. Suka banget untuk punya anak. Dan imbasnya kemana ke anak-anaknya? Akhirnya menjadi seorang sandwich generation, terus dia akhirnya harus membiayai hidupnya sendiri dan juga membiayai adik-adiknya. Dan akhirnya skalanya muter, adik-adiknya nggak bisa sejahtera, dirinya nggak bisa sejahtera gitu. Dan muter lagi kalau dia punya anak pun juga akan seperti itu gitu. Nggak akan bisa mutus roda perekonomian ini untuk maju gitu. Jadi pendidikan pranikah itu antara keluarga berencana ya kan, program keluarga berencana itu memang benar-benar harus diterapkan gitu.
Memang tidak ada aturan yang jelas akan hal ini, cuman hal ini tuh juga bisa menjembatani orang agar apa? Agar perekonomian itu tetap tetap stabil gitu di dalam finansial, di dalam keluarga. Misalnya kayak dia sendiri aja belum bisa membiayai dirinya sendiri, terus ada tanggungan yang menumpuk-menumpuk, akhirnya menjadi kendalanya apa? Dia putus sekolah, setelah putus sekolah pola pikirnya yang kurang terbentuk, edukasinya akhirnya gak penting edukasi, yang penting dapat uang gitu. Dan dari situ kan yang penting dapat uang kan akhirnya memutus hal yang seharusnya jadi proses terjadi shortcut kan. Kalau jadi shortcut ya, pada akhirnya apa? Di situ nggak ada yang namanya proses. Akhirnya apa? Melarikan ke kejahatan gitu, kriminal. Butuh duit cepet, nyuri lah. Barang ini nggak ketahuan kok, gini 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 gitu. Dan itu yang jadi lingkaran setan. Mengambil hak yang bukan haknya, mengambil jatah yang bukan jatahnya, dan itu akhirnya apa? Ya korban-korban lain, akan nimbulin korban-korban lain. Aku nggak tahu kenapa pernikahan itu nggak ada yang namanya edukasi secara formal ya. Padahal sekolah itu ditanemin, oh kamu nanti bakalan begini-begini, program sekolah ya kan, penanaman karakter gini-gini. Tapi setelah kamu menikah gitu, punya anak, nggak ada program sosialisasi gimana sih caranya penggunaan KB gitu. KB itu ada berapa banyak sih gitu, ada berapa tipe sih. Terus gimana caranya menjadi seorang ibu yang baik, gimana caranya menjadi ayah yang baik, anak yang baik gitu kan. Dari keluarganya ini kayak gimana. Nggak ada tentang edukasi mengenai akan hal tersebut. Pada akhirnya banyak banget kasus-kasus anak broken home, terus tawuran, bunuh diri, ya kan, menyolong, terus jadi di penjara, apa namanya, make narkoba dan lain-lain. Itu banyak banget kasusnya. Dan itu rebel. Terus nyalain gurunya. Ya itu tugas guru dong, didik anaknya di sekolah. Sementara orang tuanya ngapain? Ya, itu anak kamu juga. Tugas dan kewajiban. Memang tugas guru itu mendidik saat di sekolah. Tapi kan kita juga nggak bisa menjaga anak tersebut 24 jam kan. 24 jam kita pantauin, kita monitoring, dia mau ngapain aja nggak mungkin kan. Dan dari situ penanaman karakter itu diperlukan untuk apa ya? Untuk menjaga kualitas sumber daya ini. Kalau sumber daya manusia ini itu bagus, akhirnya apa? Ya negaranya akhirnya maju. Tapi dari pernikahan dini aja masih ada. Contohnya kayak yang ada di Bali, kasus viral, pernikahan dini anak umur 15 tahun menikah, baru aja SMP lulus, udah dinikahkan sama orang tuanya. Disuruh berumah tangga agar tidak menanggung beban hidupnya lagi. Udah jadi keluarga gitu. Keluarga baru. Ya. Dan di situ yang harus diselesaikan tentang penanaman dan juga awareness ke masyarakat ini yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan tinggi gitu. Harusnya ya. Tapi nggak tahu kenapa pemerintah itu selalu pakai cara-cara shortcut gitu untuk mendapatkan suara atau atensi publik supaya maju di pemilihan yang sebelumnya gitu, yang kan ke depan.